Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Fariski dari program studi Sarjana Gizi Inkes Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan sifat kimia pigmen. Sifat kimia pigmen atau bahan tambahan pangan pewarna sintesis zat berwarna yang dibuat dari hasil kimia, strukturnya, sifat, karakteristiknya, dan warna alami. Pewarna alami bisa didapatkan dari bahan pangan buah-buahan, hewan, dan lain sebagainya seperti ubi ungu, kunyit, dan pandan. Sedangkan pewarna sintesis lebih praktis dan lebih simpel, mudah didapat, warnanya lebih cerah dan stabil dibandingkan dengan warna pembuatan. Sampel yang kami gunakan untuk pewarna buatan adalah sampel daun pandan yang sudah kami ambil airnya, kemudian sampel kunyit, dan ubi ungu. Baiklah, ini gelas yang sudah saya siapkan dan sudah diberi label untuk pengisian ketiga sampel dan dicampurkan dengan pereaksi. Untuk pereaksi yang kami gunakan adalah air soda, air deterjen, air kapur sirih yang sudah dilarutkan, dan air jeruk nipis. Pada masing-masing sampel kita buat 4 wadah. Sampel yang pertama adalah sampel ubi ungu dengan jumlah yang sama yaitu 2 sendok makan. Kita letakkan dengan 4 wadah, 2 sendok makan di masing-masing wadah. Sampel yang ketiga adalah daun pandan yang sudah dilarutkan. Kita masukkan di masing-masing wadah dengan 4 wadah dengan jumlah yang sama, 2 sendok makan. Untuk masing-masing sampel kita masukkan pereaksi. Untuk label A1 kita masukkan pereaksi air jeruk nipis sebanyak 2 sendok makan. Untuk sampel kunyit kita masukkan dengan pereaksi air jeruk nipis sama jumlahnya 2 sendok makan. Dan untuk sampel C1 sama kita masukkan pereaksi air jeruk nipis sebanyak 2 sendok makan. Untuk sampel A2 kita masukkan pereaksi air kapur sirih sebanyak 2 sendok makan. Untuk label B2 sama kita masukkan sebanyak 2 sendok makan air kapur sirih. Untuk label C2 sama kita masukkan 2 sendok makan air kapur sirih. Untuk label yang ketiga, label A3 kita masukkan air soda dengan jumlah 2 sendok makan sama pereaksinya. Untuk sampel B2 sama kita masukkan 2 sendok makan B3. Untuk sampel C3 sama kita masukkan sebanyak 2 sendok makan juga pereaksi air sodanya.
sampel A4 kita masukkan air deterjennya sebanyak 2 sendok makan. Untuk sampel B4-nya sama, kita masukkan reaksi air deterjen sebanyak 2 sendok makan. Untuk C4-nya sama, kita masukkan air deterjen sebanyak 2 sendok makan. Untuk hasil pengamatan perubahan warna pada sampel yang sudah dilakukan pereaksi, bisa kita lihat perubahan warnanya. Baik, ini adalah hasil pereaksi perubahan warna. Warna pada sampel ubi ungu dengan label A1 terjadi perubahan warna dari ungu menjadi merah dengan dimasukkannya pereaksi air jeruk nipis sebanyak jumlah sampel yaitu 2 sendok makan. Terjadi perubahan warna karena senyawa antosianin pada ubi jelar ungu dengan pelarut air atau menggunakan pereaksi berupa asam ubi jelar ungu untuk berubah warna pada asam. Pada sampel B kunyit dengan label B2 tidak terjadi perubahan warna dengan dimasukkan reaksi air jeruk nipis. Pada sampel daun pandan warnanya agak keruh pada label C1 dengan dimasukkan reaksi air jeruk nipis yang mengandung asam yang tinggi. Pada sampel A2, pada sampel ubi jalar ungu dengan label A2, setelah dimasukkan reaksi air kapur sirih sebanyak jumlah sampel, ada endapan berwarna abu-abu. Pada sampel kunyit dengan label B2, terjadi endapan sedikit berwarna kuning. Pada sampel ekstrak daun pandan, pada label C2 ada endapan hijau sedikit. Perubahan ini terjadi karena air kapur sirih mengandung Ca plus kuadrat yang diperoleh dengan melarutkan CaOH2 atau kapur sirih. Larutan kapur sirih dapat bereaksi dengan zat pektin sehingga dapat membentuk kalsium pektat. Pada sampel ubi jalar ungu dengan label A3, dengan menggunakan reaksi air soda, perubahan warna yang terjadi dari ungu menjadi ungu sedikit terang. Pada sampel B3, tidak ada terjadi perubahan warna dengan dimasukkannya reaksi air soda sebanyak jumlah sampel. Pada sampel C3 dengan reaksi air soda, perubahan warna hijau terpisah dan ada larutan bening. Perubahan warna ini terjadi karena air soda mengandung gula yang tinggi sehingga dapat membuat perubahan warna pada sampel. Pada label A4 dengan dimasukkannya reaksi air deterjen sebanyak jumlah sampel, perubahan warna yang terjadi dari warna ungu menjadi hijau terang dan ada endapan berwarna hijau. Karena ubi jalar ungu mengandung antosianin merupakan zat warna larut air. Pada label B4 dengan dimasukkannya reaksi air deterjen, perubahan warna yang terjadi dari warna kuning menjadi coklat karena deterjen adalah boulder berkisar 70-80%, surfaktan 20-30% dan bahan aditif sedikit sekitar 2-8%. Jadi reaksi air dengan deterjen sangat tidak baik untuk dikonsumsi dibandingkan dengan reaksi lainnya. Pada label C4 tidak terjadi perubahan warna. pH pada ubi jalar ungu adalah 1-12 bandingkan warna yang diperoleh setelah dilakukan reaksi. pH pada kunyit, jika warna kunyit pudar maka pH kurang dari 7 cenderung bersifat asam. Jika warna kunyit berubah menjadi kuning tua atau kecoklatan, pH lebih dari 7 cenderung bersifat basa, seperti reaksi yang dilakukan dengan menggunakan air deterjen. pH pada daun pandan adalah 6,6.
Baik, praktikum dengan sifat kimia pigmen telah selesai dilakukan dengan melakukan pewarna buatan alami dengan berbagai reaksi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.